semakin berat pergumulan kita, semakin besar persoalan kita, mari hal itu semakin membuat kita bertekad untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin berjalan dengan Tuhan. Jangan sampai semakin berat persoalan kita hadapi, semakin renggang hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita lepas dari relasi kita dengan Tuhan, dan semakin kita belajar untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan! Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Baik, saudara dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Ada 4 ayat, kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya menjalani hidup dalam iman kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan dalam konteks fisik, ya. Tapi berjalan bersama Tuhan artinya menjalani hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan berjalan ke arah yang benar dan fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Ada ayat firman Tuhan yang berkata dalam kitab Kolose, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu tidak bisa dilepaskan dari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami tentang berjalan bersama dengan Tuhan, sebagai contoh kita berjalan dengan seorang teman. Nanti kita akan tarik dengan berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan dengan seorang teman, saudara-saudaraku, maka di sepanjang perjalanan tidak mungkin kita diam-diam saja, membisu. Tidak ada percakapan, tidak ada perbincangan. Tidak mungkin. Kalau misalnya contoh saya berjalan dengan sahabat saya, dengan teman saya, dari ujung A ke ujung B, sepanjang perjalanan tidak mungkin kami diam-diaman. Vakum, membisu. Pasti kami akan memperbincangkan sesuatu yang indah dan menarik. Itu satu sisi. Di sisi lain, ketika di dalam perjalanan itu saya menghadapi misalnya kesandung batu, mungkin ibu jari kaki saya menjadi berdarah dan sakit, maka kemanakah saya akan meminta perhatian, nasihat, masukan, dan pertolongan? Tentunya kepada sahabat dan teman saya yang berjalan bersama dengan saya. Dan tentunya ketika berjalan bersama dengan seorang sahabat, tidak mungkin saya mendahuluinya 50 meter ke depan, dia 50 meter di belakang. Atau dia 50 meter di depan, saya 50 meter di belakang. Tidak. Berjalan bersama seorang teman berarti kita sejajar, bersamaan. Ada kekompakan, ada kesehatian, ada kedekatan di sana. Itu penting untuk kita. Nah, sekarang kita tarik coba berkaitan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak berbicara kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kepada kita. Ada dialog yang manis dan indah antara kita dengan Tuhan. Kita menumpahkan unek-unek kita, isi hati kita kepada Tuhan
melalui doa kita, teriakan kita, seruan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pun akan menjawab kita melalui firman dan sabdanya kepada kita. Demikian juga ketika di tengah-tengah perjalanan itu, di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan kehidupan, maka tentu kita tidak mungkin memendam sendiri. Tidak mungkin kita menanggung sendiri. Apalagi sosok yang mana kita berjalan bersama dengan dia adalah sosok yang ajaib, sosok yang maha kuasa, sosok yang besar, sosok yang tidak perkara yang mustahil baginya. Maka tentunya kita akan dengan secepat mungkin, dengan antusias, dengan sebuah harapan, kita akan meminta pertolongan kepada pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Dan kita berjalan dengan dia, yaitu Tuhan itu sendiri. Itu indahnya. Misalnya, di saat-saat kita hampir-hampir mengalami kejatuhan dalam hidup, maka mari kita jangan berdiam diri, jangan putus asa. Jangan sampai kita kedahuluan Tuhan. Tuhan di belakang, aku yang duluan. Nanti kita akan apa? Akan mentok sendiri, karena yang tahu jalannya, yang tahu rumus kehidupannya itu adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Tuhan yang tahu apakah di depan sana ada para bahaya. Tuhan yang tahu apakah di sana nanti ada sesuatu yang mencoba merugikan kita. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Jangan juga tertinggal di belakang. Artinya jauh jarak dari Tuhan. Mari kita selaraskan irama perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Saya kasih tahu saudara, itulah yang terjadi dengan seorang Henokh. Dikatakan dalam bacaan kita ini, coba kita perhatikan ya, ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ada kata lagi. Berarti sebelumnya dikatakan, ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, berarti 300 tahun lagi, ditambah 65 tahun, berarti 365 tahun. Coba. Henokh itu berjalan bersama dengan Tuhan, Henokh itu bergaul dengan Tuhan 365 jam, hari, minggu, tahun. Kalau dikatakan Henokh 65 tahun, baru setelah itu 300 tahun lagi, berarti kesimpulannya pertama, seumur hidupnya Henokh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak ada yang disisakan oleh Henokh bergaul bersama dengan yang lain. Henokh inilah yang akhirnya dikatakan oleh Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hartanya di Tuhan, maka hatinya mendekat kepada Tuhan. Itu Henokh. Coba kita bayangkan selama 365 tahun. Tidak diceritakan di sini ada suka duka, ada liku-liku kehidupan. Tapi saya pikir yang namanya manusia normal seperti kita ini, pastilah ada suka dan duka, ada pergumulan, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah, ada berkat, ada penderitaan, ada suka dan duka dihadapi oleh Henokh. Tetapi segala sesuatu peristiwa yang terjadi silih berganti dalam hidup Henokh tidak pernah menggagalkan dan mengurungkan niat dia untuk hidup tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk hidup dekat dan bergaul dengan Tuhan. Ini menjadi moto kita. Saya katakan pesan Tuhan begini, saya tidak katakan Roh Kudus bicara, tidaklah. Tapi pikiran saya diterangi oleh Roh Kudus paling tidak begitu. Apa itu? Semakin berat pergumulan kita, semakin besar persoalan kita, mari hal itu semakin membuat kita bertekad untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin berjalan dengan Tuhan. Jangan sampai semakin berat persoalan kita hadapi, semakin renggang hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita lepas dari relasi kita dengan Tuhan, dan semakin kita belajar untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Semakin berat pergumulan yang kita hadapi, semakin besar persoalan yang menimpa hidup kita, keluarga kita, semakin mendorong kita untuk makin sepakat dan sehati, kompak untuk terus menyembah kepada Tuhan, menangis di lutut Tuhan. Amin. Ini kita lakukan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu menghadapi kehidupannya. Saya kasih tahu. Belum selesai persoalan yang satu sudah datang yang lain. Antri sama teman-temannya semua. Masih mendingan kalau yang satu selesai dulu baru datang yang lain, nggak apa-apa gitu. Ini satu belum, dua belum, tiga belum, empat belum, udah antri lagi di sana. Seolah-olah kita ini ada arus air yang besar, tapi kita mencoba bertahan dan kita akan dibawa oleh arus yang besar itu. Tidak mungkin lagi kita bertahan karena arusnya begitu besar.
Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita dalam posisi arus yang besar itu mencoba untuk menghanyutkan kita, tapi kalau kita bergantung kepada tangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sebesar apapun arus itu tidak akan bisa membawa kita ikut arus. Tapi kita akan bisa dapat berdiri tegak dan melihat pembelaan, pertolongan, dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mempelajari tokoh-tokoh Alkitab. Dan jangan lupa, dikatakan di sini, dari Henok ini, kita belajar dari Henok ini. Oleh karena dia bergaul selama 365 tahun, maka pada akhirnya pun tidak ada lagi dia, karena diangkat oleh Tuhan. Ada dua yang diangkat oleh Tuhan. Pertama, Henok. Yang kedua, Elia. Pertama Henok, yang kedua Elia dengan kereta api katanya. Kereta berapi. Dia sampai sekarang belum mati. Jadi memang ada pengecualian ini. Sudah jual mai mati loh katanya. Berarti kecuali. Tapi nanti mungkin bisa juga mati juga. Ada yang menafsirkan dua saksi dalam kitab Wahyu itu adalah mereka. Orang kudus seperti Henok dan Elia. Tapi paling tidak sampai sekarang ada yang belum mati. Dari sejak lahir sampai sekarang belum mati itu Henok dan Elia. Dia akhirnya diangkat oleh Tuhan. Saya berpikir-pikir kalau dia diangkat oleh Tuhan tidak mungkin ke neraka. Dia diangkat oleh Tuhan ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Artinya hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan akan diangkat ke surga. Saya tidak katakan mesti begitu semua orang Kristen sekarang, tidak. Tapi paling tidak arahnya jelaskan. Tapi tidak ada mustahil, bisa saja nanti misalnya contoh oleh karena kekudusannya Bapak Bunga, akhirnya nanti setelah umur 90 tahun baru diangkat oleh Tuhan. Tidak tahu kita. Tapi paling tidak nanti, kalaupun tidak diangkat secara fisik seperti Henok, tapi jelas arahnya ke surga gitu loh. Itu luar biasanya. Saya menemukan di dalam Alkitab orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan mengalami pembelaan Tuhan dan mengalami kekuatan dari Tuhan. Coba, siapa lagi contoh di Alkitab yang berjalan bersama dengan Tuhan? Yusuf. Saya pernah membuat satu kalimat yang sangat menarik. Kalimat dari Yusuf itu, kalaupun tidak tertulis di Alkitab, tapi dari kisah hidupnya bisa dikalimatkan. Aku tidak takut masuk neraka sekalipun. Yang penting aku bersama dengan Tuhan di sana. Neraka yang dimaksud di situ tanda petik. Yusuf tidak takut difitnah. Yusuf tidak takut dimasukkan ke dalam penjara, padahal karena difitnah. Yang penting dia ada bersama dengan Tuhan di sana. Salah satu yang membuat keberhasilan dari seorang Yusuf adalah selain dari menjaga kekudusan hidupnya, takut akan Tuhan, tapi di sisi lain dia adalah seorang yang selalu disertai oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa terminalnya, jangan kita ini petang-peteng berani menjalani kehidupan ini kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berulang-ulang menyampaikan kemarin waktu pernikahan di Hotel Horizon juga, saya sampaikan apa yang menjadi kekuatan daripada seorang Musa, kalaupun dia dipersiapkan 40 tahun dalam segala hikmat pengetahuan Mesir, dipersiapkan 40 tahun dalam konteks kerendahan hati untuk menjaga kambing domba dari mertuanya siapa? Itu 40 tahun ilmu umum, pengetahuan umum, 40 tahun pengetahuan pembelajaran spiritual kerendahan hati, 80 tahun dipersiapkan untuk dipakai Tuhan 40 tahun. Butuh 80 tahun untuk dipakai 40 tahun. Luar biasa ini Musa. Kenapa saya katakan luar biasa Musa? Ukuran-ukuran tabernakel itu jelimet itu. Patok-patoknya berapa sentimeter, berapa tingginya tendanya, waduh, ribet itu. Tapi itulah kecerdasan dari seorang Musa. Tapi satu ketika Tuhan berkata, aku tidak mau lagi berjalan bersama bangsa ini. Musa, aku tidak mau lagi. Biarlah kau memimpin bangsamu itu. Tuhan jadi melimpahkan tugas tanggung jawab itu kepada Musa. Aku yang tidak mau lagi memimpin bangsamu itu. Jadi bangsamu itu katanya. Aku hanya mau menyuruh seorang malaikat berjalan di depan. Aku tidak mau tahu lagi. Karena bangsa ini tinggal tengkuk, keras kepala, suka memberontak, suka melawan. Aku tidak mau lagi berjalan. Kalau kita, yang konteks sekarang berkata apa? Ya sudah, saya kan punya IQ. Saya punya ilmu. Saya punya kapasitas memimpin. Oh, langsung. Tapi seorang Musa berkata, ini kata-kata ini yang bagus. Tuhan jangan suruh kami berangkat dari sini kalau bukan engkau yang berjalan bersama dengan kami.
Karena yang membuat perbedaan antara kami dengan bangsa-bangsa lain adalah engkau ada berjalan bersama dengan kami. Jadi kalau kita rindu berbeda dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang lain, agama-agama lain, perbedaannya apa? Jangan bilang perbedaannya adalah di sana itu Kijang Innova, di sini Mercy. Bukan itu. Bukan itu standarnya. Standarnya apa? Kita mengalami pimpinan, tuntunan, pertolongan, penyertaan dari Tuhan. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalimatnya saya baca sebagai terakhir. Berjalanlah terus bersama Tuhan hingga Dia membawa kita pulang ke surga. Mari kita jaga langkah kita. Jangan pernah mendahului Tuhan. Jangan jauh tertinggal di belakang. Mari kita selaraskan langkah kita dengan Tuhan, sehingga kita dijaga dan dipeliharanya. Apapun masalah kita, jangan pernah berhenti berjalan bersama Tuhan, jika kita ingin mendapat garansi dan jaminan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.